Jokowi dicapreskan sebelum kampanye, tetapi tidak ada wow effect ya yang kelihatan. Wow effect-nya tidak ada. Jadi sepertinya tidak ada tanda kutip dramatisasi dan glorifikasinya nggak ada. Dan saat yang sama iklan yang muncul juga tidak terlalu memaksimalkan ya, iklan yang dibikin bahkan oleh iklan Jokowi itu muncul 3-4 hari sebelum masa tenang. Itu pun juga tidak terlalu banyak frekuensinya. Ada sekitar sepertiga pemilih kita yang tidak tahu Jokowi sudah dicapreskan oleh PD Perjuangan. Dan saat yang sama sentimen negatif terhadap Jokowi mulai meningkat di beberapa media, dan itu mulai mengena ya, terutama beberapa pemilih yang mengalami kegalauan. Tapi tetap meskipun di tengah suara PDIP yang tidak mencapai 35% menurut sebagian lembaga survei, tapi PDIP unggul ya, dengan keunggulan yang saya prediksi cukup aman lah untuk mencapreskan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Masalahnya kalau sekedar untuk tiket mungkin mampu PDIP melampaui. Tiket bisa dapat. Tetapi kalau misalnya menang kemudian tanpa dukungan kuat mitra koalisi di parlemen, saya kira itu bunuh diri secara politik kalau misalnya mengabaikan koalisi dengan partai lain. Jadi Anda melihat bahwa setelah diumumkan, dideklarasikan pencapresan Jokowi, tidak terjadi kapitalisasi oleh PD Perjuangan figur Jokowi ini. Jadi yang terjadi adalah ada kesan ya, Jokowi yang sudah dicapreskan sebelum kampanye, tetapi tidak dimaksimalkan, tidak tanda kutip dieksploitasi. Dan saat yang sama gitu ya, efek Jokowi tidak terlalu kelihatan karena sepertiga pemilih tidak tahu Jokowi sudah dicapreskan. Padahal bagi pemilih yang tahu Jokowi sudah dicapreskan, itu tingkat pilihan mereka terhadap PDIP lebih tinggi ketimbang yang tidak tahu. Kalau sepertiga tidak tahu Jokowi sudah dicapreskan, bagaimana mungkin mereka bisa memilih PDIP dengan alasan Jokowi effect itu ya. Itu satu. Yang kedua, ada persoalan laten dari PDIP. Mereka cukup lemah di Sulawesi ya. Perolehannya itu jauh sekali tertinggal dibanding Golkar di Sulawesi. PDIP hanya unggul berdasarkan quick count yang kita bikin, Putra. Cukup bukan unggul ya, cukup kompetitif dengan partai lain di Sulawesi, hanya di Sulawesi Utara. Tapi di Sulawesi Selatan, di Sultra, bahkan PDIP nggak dapat kursi. Di Gorontalo, di Sulbar gitu ya. Kemudian di Sumatera PDIP hanya dapat suara cukup lumayan, itu di Sumatera Utara, kemudian di Babel, kemudian di Sumatera Utara dan sebagian Lampung. Sumatera di luar Utara, itu Sumatera Selatan, kemudian Babel dan Lampung. Tetapi di luar itu suara PDIP bahkan ada yang tidak mendapatkan kursi sama sekali di beberapa dapil seperti di Sumbar. Jadi memang ada persoalan terkait dengan pangsa pasar elektoral dari PDIP yang dari dulu memang kesulitan untuk bertarung di beberapa wilayah Sumatera, Sulawesi, sebagian Kalimantan, terutama Kalsel, dan terutama juga di wilayah Indonesia bagian timur, utamanya di Papua ya. Meskipun suara PDIP agak naik dibanding suara sebelumnya. Kalau kita melihat perolehan suara yang sudah stabil di 57,3%, 57,3% saat ini, menurut prediksi Anda, peta koalisinya nanti seperti apa? Dan berapa calon presiden? Nah, kalau kita lihat secara matematis, ini 4 calon pun memungkinkan ya. 4 calon presiden. 4 calon presiden pun memungkinkan. Kalau misalnya ya PDIP maju sendiri, ya kemudian ada satu partai yang mendukung capres yang diusung oleh PDIP, kemudian Golkar cukup dengan menggandeng satu partai tengah sudah mampu memenuhi syarat 20%. Seperti yang tadi Bang Ical bilang ya, tetap akan maju. Kemudian Gerindra pun dengan dukungan 1 atau 2 partai itu sudah mampu dengan 12% untuk mendapatkan 20% suara sebagai syarat pencapresan. Saya kira bukan persoalan mudah, bukan persoalan sulit ya buat Gerindra. Kemudian ada beberapa partai yang kalau misalnya menunjukkan egonya, misalnya partai tengah dari kelompok partai Islam merasa tidak terwakili oleh Jokowi atau Prabowo saja, kemudian mereka memaksakan maju. Jadi secara matematis memungkinkan 4, tetapi realnya kemungkinan 3 yang paling memungkinkan. Karena dukungan koalisi kan tidak 20% ngumpul sendiri ya. Ada karena efek bandwagon yang kemudian memungkinkan buat untuk partai-partai mengusung capres yang potensial menang. Tetapi tetap kalau kita melihat data yang ada, 2014 is likely a fight between Jokowi and Prabowo. Oke, baik, kita sekarang ke Indra Maulana.